Bang Sandi ditanya peluang Capres 2024 ketika di Hong Kong. Padahal modalnya sudah ada, didukung oleh P3. Tapi katanya, ya kita serahkan kepada partai politik. Maksudnya, parpol yang mana? Apakah Gerindra atau semua parpol? Tapi, menurut kalian, apakah Bang Sandi itu berpeluang besar menjadi Capres 2024 atau minimal bakal calon wakil presidennya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bang Sandi, sebuah fenomena karena dia kaya, tampan, kreatif, dan berbagai hal, tetapi sayangnya dia tidak mempunyai partai sebatas sebuah atau pengurus. Ayo kita baca di beberapa media kemarin itu beliau ke Hong Kong, dan ketika ditanya tentang peluang capres diserahkan kepada partai politik. Maksudnya bagaimana? Ayo kita baca. Pertama kita lihat di Tempo. Sandiaga Uno ditanya peluang jadi capres 2024 saat di Hong Kong, serahkan ke partai politik. Oh, partai politik itu fungsinya yang luar biasa ya kan, begitu ya. Jadi semuanya ditentukan partai politik. Kemudian kita lihat di liputan 6, Sandiaga Uno hadiri diskusi di Hong Kong, ditanya peluang jadi capres cawapres di pemilu 2024. Sama temanya dengan yang ada di Tempo tadi, di liputan 6 ya maksudnya ini. Kemudian yang ketiga adalah di Occasion, ketika Sandiaga Uno ditanya soal peluangnya jadi capres saat diskusi di Hong Kong. Ketiganya sama, intinya bagaimana peluang Bang Sandi untuk menjadi capres. Ayo kalian pilih yang mana? Oke, kita jadikan satu saja, tapi yang utama kita lihat di Tempo dan nanti kita sambungkan dan kita analisa. Sandiaga Uno ditanya peluang jadi capres saat di Hong Kong, serahkan ke partai politik. Ini adalah yang disampaikan oleh Bang Sandiaga. Tempo.co, Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ditanya ihwal peluangnya jadi calon presiden 2024 saat menghadiri diskusi bertajuk Hong Kong ASEAN Foundation Lecture China ASEAN Connectivity and Tourism Post COVID-19 di Fullerton Ocean Park, Hong Kong pada Jumat, maksudnya hari ini sebetulnya, kalau Jumat itu 10 Maret 2023. Sandi mengatakan bahwa untuk jadi calon presiden capres maupun calon wakil presiden cawapres harus diusung oleh partai politik. Oh, sangat regulatif. Oleh sebab itu ia menyerahkan sepenuhnya pada parpol untuk menentukan figur terbaik calon pemimpin bangsa. Adapun saat ini Sandiaga merupakan wakil ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra. Oh, tadi kan Dewan Pakar, Dewan Pembina pada awalnya. Yang benar adalah wakil ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra, bukan Partai Demokrat, Partai Gerindra. Untuk calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia harus diusung oleh partai politik, kata Sandi dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat. Loh, kok keterangan tertulis, masih gimana ini? Ditanya secara langsung atau ditanya perlu tertulis? Ayo kita lanjutkan. Sandi menjelaskan mulai saat ini hingga Oktober mendatang, parpol akan mengkalkulasi dan mencari figur maksudnya
membanding-bandingkan dari satu dengan yang lainnya, mencari figur terbaik untuk Indonesia, mengingat Sandi mengemban tugas sebagai Menteri Pariwisata, maka dia bakal tetap berfokus meningkatkan perkembangan ekonomi dan lapangan kerja di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif. Jadi Bang Sandi tetap bekerja dan bekerja bagaimana lapangan kerja, ekonomi bisa berkembang. Dia menyebut sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sudah menunjukkan kontribusi yang besar dalam kebangkitan ekonomi setahun lalu. Ia berharap progres ekonomi yang positif itu bisa terus dipertahankan. Indonesia yang stabil akan bagus untuk ASEAN, untuk Hong Kong, untuk kawasan. Saya optimis 2024 akan tetap jadi tahun yang baik dan bagi investasi. Pilpres akan tetap melanjutkan progres Indonesia yang lebih baik ke depan. Adapun Partai Gerindra secara resmi telah mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres yang dijagokan pada 2024. Kendati demikian, kabar Sandi Nyapres juga mencuat belakangan ini. Ini baru kita lihat di berita selanjutnya. P3 dukung Sandi Capres. Dukungan kepada Sandi untuk Capres dilontarkan oleh PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono. Sandiaga sudah diberikan izin oleh Prabowo untuk bergabung bersama P3, meskipun pada waktu itu tarik-menarik, debatable. Bang Sandi itu diberikan izin oleh Pak Prabowo untuk bergabung bersama P3 untuk mendukung perjuangan P3. Ini pada waktu HUT P3 ke-50 di Malino, Sulawesi Selatan. Menurut Mardiono, Sandi merupakan aset nasional yang mampu memulihkan dunia pariwisata lebih cepat dibandingkan negara-negara lain. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu memberikan sumbangsih dalam pemulihan perekonomian pasca COVID-19. Oleh sebab itu, hendaknya Sandi diberikan penghargaan setinggi-tingginya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Itulah terkait dengan berita yang ada Bang Sandiaga Uno di Hong Kong. Jadi ditanya peluang untuk menjadi capres, cawapres. Dan jawabannya sangat sederhana, serahkan kepada partai politik. Apakah jawaban Bang Sandi ini adalah jawaban yang sebenarnya, atau secara diplomatis dihubungkan dengan peluang dirinya sebenarnya? Menurut analisis saya, pertama, harus diakui bahwa keberadaan Bang Sandiaga Uno merupakan salah satu aset negeri ini. Beliau identik atau orang melihat sebagai generasi muda yang kreatif, usahanya luar biasa, sehingga pada 2017 kemarin ketika bersama Mas Anies Baswedan menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta, dia selanjutnya percaya diri untuk tampil dan dia menjadi pemenang, maksudnya bisa meraih kemenangan dalam kontestasi Pilgub DKI 2017. Dalam perjalanannya di 2019 ada pemilu di Indonesia, yaitu Pilpres 2019. Bang Sandiaga digait oleh Pak Prabowo untuk menjadi calon wakil presidennya melalui Partai Gerindra dan teman-teman itu. Namun pada kesempatan itu dia belum mendapatkan kemenangan. Hanya kalau kita melihat prosesnya itu luar biasa. Menampilkan dirinya, menampilkan visi misinya untuk Indonesia Raya.
Sehingga meskipun dia kalah dalam artian dalam kontestasi itu, Pak Jokowi merekrut menjadi salah satu menterinya, masuk di dalam kabinetnya. Berbeda dengan sebagian orang, kalau berkontestasi itu demi supaya mendapatkan nilai berjen yang tinggi sehingga ditarik. Kalau ini tidak, ini vis a vis betulan, berkontestasi betulan. Tapi dalam perkembangannya beliau ditarik oleh Pak Jokowi untuk menjadi kementerian, maksudnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan memang ini adalah sesuai dengan modal yang dimiliki oleh Bang Sandi. Sehingga kembali kepada tema Bang Sandi, ya memang beliau layak untuk menjadi tokoh yang menjadi hal yang diperebutkan oleh siapapun, tetapi secara pribadi sangat santun, terlihat tidak ambisius, karena itu tadi kita serahkan kepada partai politik siapa capres dan cawapres yang akan ditampilkan, yang akan diusung. Kedua, apakah Bang Sandi bisa menjadi capres dan cawapres? Kalau menurut saya sih bisa. Memang sementara ini yang menampilkan itu adalah Partai Persatuan Pembangunan. Kita melihat pada HUT ke berapa tadi? Itu kan memang jelas pada HUT P3 beliau ditampilkan sebagai orang yang diperbolehkan oleh Pak Prabowo, kata PLT Ketua Umum P3, untuk membantu P3. Ya, ini penyampaian dari PLT Ketua Umum P3 itu kalian bisa menerima, mungkin juga sebagian tidak bisa menerima. Pada prinsipnya penyampaian itu ya pasti ada dasarnya, bukan omong kosong atau bukan tanpa dasar. Jadi pada penyampaian tersebut Mardiono, yaitu Ketua Umum PLT, itu adalah Bang Sandi sebagai orang yang diperbolehkan untuk maju ke capres versi P3. Mungkin kalian sudah memahami keberadaan P3 dalam koalisi Indonesia Bersatu. Di situ ada Partai Golkar, PAN, dan P3 itu, dan cukup untuk mengusung capres-cawapres. Di sini P3 tidak menampilkan dirinya sebagai capresnya, tetapi sebagai cawapresnya. Sebagai capres pun oke. Maksudnya bahwa modal P3 meskipun dalam atau sesudah itu langsung diklarifikasi oleh Pak Prabowo, enggak, Bang Sandi masih di Partai Gerindra. Ya, itulah dinamika yang ada di komunikasi partai-partai politik. Substansinya P3 sudah welcome terhadap Bang Sandi. Adapun Bang Sandi masih hormat terhadap keputusan Partai Gerindra. Jadi Bang Sandi masih lebih hormat terhadap Partai Gerindra karena beliau adalah Dewan Pembina, Wakil Ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra, sehingga diserahkan kepada partai politik. Adapun ada lirikan lain, kemarin Pak Surya Paloh melirik Bang Sandi untuk menjadi bakal calon wakil presidennya Mas Anies Baswedan, langsung disampaikan oleh Pak Prabowo di Hambalang, pertemuan Hambalang beberapa saat hari yang lalu. Tidak mungkin Bang Sandi masih menjadi bagiannya dan taat terhadap keputusan organisasi, tegak lurus ya, tetapi semuanya masih berproses. Kemudian yang ketiga, ending dari perbincangan kita, apakah Bang Sandi layak atau berpeluang menjadi capres-cawapres? Menurut saya sangat berpeluang, meskipun jawabannya tadi adalah diserahkan kepada partai politik. Secara personal Bang Sandi oke, secara kelembagaan Bang Sandi oke, tetapi secara politik ya beliau masih menjadi Dewan Pembina atau Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
sehingga tegak lurus ketaatannya kepada Partai Gerindra, kecuali kalau menurut saya sih seandainya koalisi atau koalisi perubahan itu kemudian koalisi perubahan itu menampilkan Bang Sandi untuk sebagai bakal calon wakil presidennya Anies Baswedan, maka sangat mungkin itu terjadi. Atau nanti sebaliknya, maksudnya di posisi yang lain beliau menjadi bakal calon wakil presidennya untuk koalisi Indonesia Bersatu. Itu semuanya masih mungkin terjadi. Yang pasti Bang Sandi seorang yang hebat, berprestasi, kreatif, dan layak untuk menjadi pemimpin. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.